Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai organisasi pemerintah Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Nela Nafaza Kumala dengan NPM akhir 197. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Definisi negara dan pemerintahan. Negara yaitu organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyat yang menduduki wilayah tertentu. Sementara pemerintah yaitu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Para ahli juga mengemukakan definisi negara yang berbeda-beda. Contohnya ada John Locke yang mengemukakan bahwa negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Sementara Max Weber berpendapat bahwa negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. McIver mendefinisikan negara sebagai sesuatu yang harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan juga pemerintahan. Roger berpendapat bahwa negara adalah alat atau dalam kata lain, wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama masyarakat. Pengertian negara dapat ditunjukkan dari 4 sudut pandang. Yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Pada hakikatnya, negara merupakan tata kerjasama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara. Yang kedua, negara sebagai organisasi politik. Menurut Max Weber, walaupun negara merupakan persekutuan manusia, akan tetapi mempunyai ciri khas yang dapat digunakan untuk membedakan antara persekutuan manusia dengan yang lainnya. Ciri khas tersebut adalah negara dengan kedaulatan dan keanggotaan negara bersifat mengikat dan memaksa. Yang ketiga ada negara sebagai organisasi kesusilaan. Negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individual. Negara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara manusia sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Dan yang keempat, ada negara sebagai integritas antar pemerintah dan rakyat. Teori tentang pengertian negara sebagai integritas antara pemerintah dan rakyat dikemukakan oleh Profesor Supomo. Yang pertama, teori perseorangan atau individualistik. Negara merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara individu yang menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, ada teori golongan atau kelas. Negara merupakan alat dari suatu golongan atau kelas yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih rendah. Dan yang ketiga ada teori integralistik atau persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, yang erat antara semua golongan, semua bagian dari seluruh masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Berikutnya ada unsur-unsur negara. Setiap negara wajib memiliki unsur-unsur negara. Yang pertama ada penduduk, atau warga negara yang memiliki tempat tinggal di suatu negara. Yang kedua ada pemerintahan, atau unsur yang memegang kekuasaan dan menjalankan roda pemerintahan. Yang ketiga ada wilayah, yaitu daerah yang menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Yang keempat, ada kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dan menjalankannya. Di samping keempat unsur tersebut, ada unsur tambahan, yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Sekian dari saya, untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pemerintah.
Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhan. Dengan demikian, dalam usaha ilmiah, sistem adalah suatu tatanan atau suatu susunan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang berkaitan antara satu dengan lainnya, secara teratur dan terencana untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pemerintah adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Organisasi sistem pemerintah negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama, organisasi pemerintah dalam garis horizontal dibagi menjadi tiga cabang kekuasaannya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, organisasi pemerintah dalam garis vertikal. Menurut Kernberg, kedua satuan pemerintah yang lebih rendah di bawah pemerintahan pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiah Quratul Ain dengan NPM 184. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem pemerintahan daerah Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Berikutnya ada sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilu di Indonesia sejak pertama kali diadakan pada tahun 1995 adalah untuk memilih anggota legislatif, yang sekarang disebut pemilu legislatif untuk memilih anggota seperti DPR, DPD, dan DPRD, baik DPRD provinsi kabupaten maupun kota. Berikutnya ada yang disebut dengan elemen pemerintah daerah. Ada 7 elemen dasar yang membangun entitas pemerintahan daerah, dan ketujuh elemen dasar tersebutlah yang juga akan menjadi sasaran utama dalam melakukan review terhadap perjalanan otonomi daerah di Indonesia. Adapun ketujuh elemen dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kewenangan atau urusan pemerintahan. Elemen dasar pertama yaitu kewenangan atau urusan pemerintahan. Elemen dasar pertama dari pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berdasarkan pengaturan dalam undang-undang. Yang kedua yaitu kelembagaan. Ada 2 kelembagaan penting yang membentuk pemerintah daerah, yaitu kelembagaan untuk pejabat politik, yaitu kelembagaan kepala daerah dan DPRD, dan kelembagaan untuk penjabat karir yang terdiri dari perangkat daerah. Berikutnya yang ketiga ada personil. Elemen dasar yang ketiga yang membentuk pemerintahan daerah adalah adanya personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi domain daerah. Berikutnya yang keempat ada keuangan daerah. Keuangan daerah adalah sebagai konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip money follows function. Adanya sumber keuangan yang memadai akan memungkinkan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Yang kelima ada perwakilan daerah. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ada 2 kelompok yang mewakili pelaksanaan otonomi daerah yang dipilih rakyat. Pertama, yaitu DPRD yang dipilih melalui pemilu untuk menjalankan fungsi legislatif daerah. Kedua, adalah kepala daerah yang akan dipilih
melalui pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan untuk menjalankan fungsi eksekutif daerah. Yang keenam, ada pelayanan publik. Hasil dari pemerintahan daerah adalah tersedianya goods and service yang dibutuhkan masyarakat. Secara lebih detail, goods and service tersebut dapat dibagi dalam dua klasifikasi sesuai dengan hasil akhir yang dihasilkan pemerintah daerah. Yang terakhir yaitu pembinaan dan pengawasan. Elemen pengawasan mempunyai posisi strategis untuk akan menjadi agenda penting seperti sinergi lembaga pengawasan menghasilkan pemerintahan yang bersih. Beberapa urusan pemerintahan yang terbagi dalam kelompok urusan pemerintahan yang berbeda, yaitu yang pertama, urusan tenaga kerja dan transmigrasi, di mana urusan tenaga kerja masuk dalam urusan wajib, sedangkan transmigrasi masuk dalam urusan pilihan. Yang kedua, ada urusan kebudayaan dan pariwisata. Urusan kebudayaan masuk dalam urusan wajib, sedangkan urusan pariwisata masuk ke dalam urusan pilihan. Yang ketiga adalah urusan pertanian dan ketahanan pangan. Urusan pertanian masuk dalam urusan pilihan, sedangkan urusan ketahanan pangan masuk dalam urusan wajib. Penentuan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan berdasarkan atas urusan-urusan yang ada kelembagaannya di tingkat pusat, baik dalam bentuk departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang kedua ada kelembagaan. Elemen dasar yang kedua dari pemerintahan daerah adalah kelembagaan daerah. Ada dua kelembagaan yang penting yang membentuk pemerintahan daerah, yaitu kelembagaan untuk pejabat politik dan kelembagaan untuk pejabat karir. Yang selanjutnya adalah personil. Elemen dasar yang ketiga yang membentuk pemerintahan daerah adalah adanya personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi domain daerah. Yang keempat, keuangan daerah. Elemen dasar yang keempat yang membentuk pemerintahan daerah adalah keuangan daerah. Keuangan daerah adalah sebagai konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Yang kelima, perwakilan daerah. Elemen dasar yang kelima yaitu perwakilan daerah. Secara filosofis, rakyat yang mempunyai otonomi daerah tersebut. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ada dua kelompok yang mewakili pelaksanaan otonomi daerah yang dipilih rakyat. Yang pertama yaitu DPRD, yang kedua yaitu kepala daerah. Yang keenam adalah pelayanan publik. Elemen dasar yang keenam yaitu adalah pelayanan publik. Hasil akhir dari pemerintahan daerah adalah tersedianya goods and service yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan. Elemen dasar ketujuh yang membentuk pemerintahan daerah adalah pengawasan. Argumen dari pengawasan adalah adanya kecenderungan penyerahan kekuasaan, sebagaimana dari adagium Lord Acton, yaitu menyatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power will corrupt absolutely. Ketujuh elemen dasar di atas merupakan elemen generik yang membentuk pemerintahan daerah. Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi A. Hubungan wewenang, B. Keuangan, C. Pelayanan umum, serta D. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dengan NPM 051. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan wewenang. Jadi hubungan wewenang ini biasanya terjadi oleh penguasa yang ada di dunia politik. Kenapa bisa begitu? Karena hal ini bisa dibuktikan atau dilihat dari hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi di sini ada beberapa pembagian. Oke, yang pertama, lanjut. Ada pembagian urusan pemerintahan. Nah, jadi kekuatan hukum yang mengatur hubungan antara Pempus dan Pemda sebagai penjabaran yang didasari oleh pasal 10-18 Undang-Undang Dasar Nomor 32 tahun 2004. Jadi urusan pemerintahan ini dibagi dalam 3 pembagian. Yang pertama yaitu 40%-nya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, 80%-nya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, 100%-nya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Lanjut,
Jadi ada beberapa kriteria nih dari pembagian urusan antar daerah. Yang pertama ini ada eksternalitas. Nah, di eksternalitas sendiri ini merupakan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh urusan pemerintahan tersebut. Dan yang dalam penyelenggaraan urusan ini yaitu pemerintahannya tersendiri. Jadi yang selanjutnya ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini merupakan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan. Hal ini merupakan tingkat pemerintahan yang lebih langsung atau lebih dekat dengan dampak atau akibat yang akan terjadi. Yang terakhir ada efisiensi. Nah, efisiensi sendiri ini merupakan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya. Tersedianya sumber daya ini bisa seperti personil, dana, ataupun peralatan. Nah, personil, dana, dan peralatan ini nanti akan untuk mendapatkan ketepatan, kepastian maupun hasil yang harus dicapai ini harus memuaskan. Lanjut. Yang ketiga ada urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pempus. Jadi urusan pemerintahan ini terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan ini diantaranya ialah ada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama. Lanjut. Yang keempat ini ada penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nah, jadi di sini menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan di pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pemerintahan menyelenggarakan sendiri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan dan menugaskan kepada pemerintahan daerah atau desa. Terus ada penyelenggaraan jadi ada penyelenggaraan yang di luar 6 urusan tersebut, yaitu di pemerintahan pasal 10 ayat 3, pemerintahan dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Pramesti, NPM 174, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, terdiri atas 2 urusan, yaitu urusan wajib dan juga urusan pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah, seperti perlindungan hak konstitusional, pendidikan dasar, kesehatan, dan sebagainya, di mana hal-hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum tanpa terkecuali, tidak membedakan ras, etnis, agama, gender, dan sebagainya, sehingga disamaratakan bahwa semua manusia pada dasarnya membutuhkan hal-hal tersebut. Yang selanjutnya ada urusan pilihan. Artinya baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, gagasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, meliputi kehutanan, pertanian, pariwisata, industri, dan sebagainya. Yang kita ketahui bahwa setiap daerah memiliki potensinya yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut menjadi urusan pilihan pemerintah daerah untuk mengelola dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisikan
A. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. B. Perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. C. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. D. Penyediaan sarana dan prasarana umum. E. Penanganan bidang kesehatan. F. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. G. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. H. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten atau kota. I. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, termasuk lintas kabupaten atau kota. J. Pengendalian lingkungan hidup. K. Pelayanan pertanahan, termasuk lintas kabupaten atau kota. L. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. M. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. N. Pelayanan administrasi penanaman modal, termasuk lintas kabupaten atau kota. O. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota. Dan B. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu untuk selanjutnya ada urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota, pasal 14. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya saya sebutkan, sebelumnya kan urusan wajib dalam skala provinsi, sehingga dalam pasalnya mereka menyebutkan antar kabupaten atau kota, lintas kabupaten atau kota. Sedangkan perbedaannya dengan urusan wajib yang untuk kabupaten atau kota itu sendiri, isinya sama dengan pasal yang sebelumnya, namun perbedaannya hanya berada di jangkauannya. Apabila urusan wajib untuk kabupaten atau kota ini, ya jangkauannya hanya di kabupaten atau kota itu sendiri, tidak dengan lintas kabupaten atau kota. Selanjutnya ada hubungan dalam bidang keuangan. Hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi A. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Dan B. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah. Dan C. Pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan daerah. Selanjutnya juga ada hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintahan daerah. Meliputi A. Bagi pajak hasil dan non-pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. B. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama. C. Pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah. Dan D. Pinjaman dan atau hibah antar pemerintahan daerah. Selanjutnya ada hubungan dalam bidang pelayanan umum, di mana hubungan dalam bidang pelayanan umum ini dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan juga secara horizontal. Jadi, antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang secara vertikal ini meliputi A. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal. B. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Dan C. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Sedangkan dalam sisi horizontalnya meliputi A. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. B. Kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Dan C. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. Dan selanjutnya yaitu hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Juga dibagi menjadi dua, yaitu antar pemerintahan dan pemerintahan daerah, dan juga secara horizontal, yaitu antar pemerintahan daerah. Untuk yang antara pemerintah dan pemerintahan daerah, meliputi A. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. B. Bagi hasil atau pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dan C. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Sedangkan untuk yang antar pemerintahan daerah yang secara horizontal meliputi A. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah.
B. Kerjasama dan bagi hasil agar pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah. Dan C. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Selanjutnya ada daerah yang memiliki kewenangan wilayah laut. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut ini paling jauh adalah 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi. Di mana ini dalam gambar tersebut yaitu laut teritorial. Ini merupakan jangkauan wilayah, kewenangan wilayah sekitar laut. Dan untuk sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten kota. Apabila wilayah laut antara dua provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar dua provinsi tersebut. Dan untuk kabupaten atau kota memperoleh sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi yang dimaksud. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.